Ini sebenarnya namanya desa panggung ya. Tapi orang kemana-mana lebih mengenal sapu itu adalah sapu Barikin. Kalau Anda mau ke Kalimantan Tengah, maka Anda harus menuju ke Simpang Keamuntai. Tapi kalau Anda mau menuju ke Kalimantan Timur, Anda bisa lurus ya menuju kota Barabai. Nah, ada yang tanya sama saya, kok Barabai itu kan terkenalnya apam, kenapa tubuhnya jadi burung anggang? Gak tahu lah. Nah, di kiri kanan Anda bisa lihat banyak orang jualan apam itu, acil-acil. Kalau sini apam Barabai itu terkenal ya, tipis. Nah, baik teman-teman semuanya, selamat jumpa kembali dalam channel kita di Kabar Kisah di edisi Jalan-Jalan Explore Jalan-Jalan. Sebagaimana janji saya, kali ini kita akan membawa Anda menuju ke kota Barabai. Nah, sebagaimana explore perjalanan kita pada episode yang lalu, kita sudah pernah mengantarkan Anda dari kota Kandangan menuju ke perbatasan utara, di mana berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai, yakni sampai di Desa Bamban, kampungnya Kerupuk. Baik, untuk itu kita sambung perjalanan kita kali ini dengan memulainya dari perbatasan Desa Bamban yang berbatasan dengan Desa Pengambau yang sudah masuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tepatnya di sini ya, di jembatan inilah, dimana ini merupakan gerbang akhir dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus juga merupakan awal dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah kalau kita jalan dari arah selatan atau dari arah Banjarmasin. Baik, di jembatan inilah awal Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan kita akan melakukan perjalanan sampai ke kota Barabai nanti. Baik, ini dia jembatan sebagai perbatasan alam. Dan di sini teman-teman, kita diawali disambut dengan sebuah tikungan yang super maut sepanjang sejarah. Saya tahu sekali karena saya dibesarkan di kawasan ini. Ini adalah tikungan paling maut yang pernah saya tahu selagi saya masih anak-anak sampai sekarang. Ini udah ratusan bahkan mungkin ribuan nyawa melayang di sini ya. Karena apalagi dulu waktu belum diperlebar ya, makanya bisa Anda saksikan ini tikungan di Desa Pengambau ini yang menyambut kita masuk ke Hulu Sungai Tengah. Itu pagar di sisi kiri nih ya, ini penyok semua ya, hampir di pagar diperbaiki penyok lagi, makanya seperti ini bentuknya ya. Ini di pagar ini sudah sepanjang hampir 50 meter ya dari tikungan, tetap saja yang ada yang nabrak. Oke, inilah awal perjalanan kita dari Desa Pengambau ini ya, yang masuk dalam Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ini Desa Pengambau Hilir ya, luar. Nah, di depan ini pertigaan Masjid Pengambau nanti ya. Itu ada pertigaan, di mana pertigaan ini kalau kita belok kanan, kita akan dibawa sampai ke ibu kota kecamatannya, yakni Haruyan ya. Nah, di sini. Nah, selepas Desa Pengambau inilah teman-teman, kita disambut oleh desa yang selama ini dikenal dan sangat terkenal dengan kerajinan sapunya ya. Nah, dari sini Anda bisa lihat di sebelah pinggiran jalan protokol ini banyak berjejer orang jualan sapu ya, bukan sekedar sapu. Ada celengan ya, ada mobil-mobilan ya, mainan tradisional,
Nah, di sini banyak sekali bagi Anda yang ingin mampir, ingin beli souvenir ya. Terutama Anda yang dari luar daerah, Anda bisa dapatkan di sini. Ini sebenarnya namanya Desa Panggung ya. Tapi orang kemana-mana lebih mengenal sapu itu adalah Sapu Barikin. Padahal bukan Desa Barikin. Desa Barikin itu yang berikutnya ya. Ini adalah Desa Panggung, penghasil sapu yang sangat terkenal di hulu Sungai Tengah ini. Nah, di sini juga ada klinik ya, rumah sakit Mubarak namanya. Nah, ini di sebelah kiri ini. Jadi kalau urgent ya, bisa ke klinik sebelum Anda ke rumah sakit terlebih dahulu ya. Sebuah klinik swasta. Nah, pertigaan tadi itu adalah pertigaan Muara Desa Dangu namanya. Jadi ke dalam itu adalah Desa Dangu. Dulu ini namanya Desa Taruna ya, tapi sekarang sudah bergabung dengan di merger ya dengan Desa Andang. Desa Andang sendiri ada di dalam. Tempat majelisnya Guru Kiai Haji Murjani ya, Guru Andang. Nah, itu di dalam ya, di perempatan nanti. Nah, ini Desa Taruna dulu namanya, tapi sekarang sudah menjadi Desa Andang. Jadi Desa Andang tuh dari dalam sampai keluar sini. Tapi pendek saja nih, karena di depan ini udah berbatasan lagi nih. Nah, ini dia Desa Barikin ya. Di depan inilah Desa Barikin ya. Nah, ini perempatan yang ada di depan ini adalah perempatan atau simpang 4 Barikin. Nah, ini. Nah, jadi kalau ke kiri itu kita ke Desa Mundar namanya di situ ya. Apalagi itu. Lupa saya, Panggang Marak di dalam situ ya. Nah, kalau ke kanan itu kita akan menuju ke ibu kota kecamatan Haruyan, yakni ke Haruyannya. Sekaligus juga ke objek wisata apa tuh? Lok Laga namanya ya. Wisata pegunungan ya yang disebut Lok Laga. Nah, itu belok kanan sana ya. Oke, kita lanjut perjalanan. Ini masih masuk kawasan Desa Barikin namanya. Oke. Oh ya, di sebelah kanan ini ada tempat wisata juga kayaknya yang baru dibangun itu ya, tempat lesehan itu ya. Saya lupa namanya itu apa. Wisata apa tuh? Di sebelah kanan tuh ya. Nah, ini banyak dikunjungi orang di sini nih. Lesehan di tengah persawahan. Nah, bagi Anda yang ingin mengisi BBM di perjalanan, di sini juga di sebelah kanan nanti itu ada SPBU ya. Bagi Anda yang mungkin ingin mengisi BBM di perjalanan di sebelah kanan. Nah, ini dia SPBU-nya ya. Oke, ini dulu namanya Desa Kapuh ya. Dan ini jembatan yang ada di depan masjid ini adalah jembatan yang baru diperbaiki ya. Ini kemarin sempat memacetkan ruas provinsi ya. Karena lagi viral kemarin itu ya, karena kena banjir ya. Tahun berapa itu banjir yang melanda Kota Baraba itu? Ini hampir putus juga terkena imbasnya juga jembatan yang ada di sini. Makanya susah sekali, dan memang jembatannya juga sudah tua sekali umurnya ya. Sehingga memang perlu diperbaharui lagi. Dan alhamdulillah sekarang jembatannya sudah baru sehingga lebar lagi ya, mudah dilewati arus transportasi yang memang ini sangat urgent ya. Karena jalur transportasi menuju antara Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Nah, ini jembatannya. Belum genap 1 tahun ya jembatannya ini ya. Nah, selepas jembatan ini Anda akan disambut dengan padang rumbia. Di sini memang terasa sejuk ya, karena namanya rumbia tumbuhan rawa ya. Jadi memang
agak dingin gitu suasananya. Tapi karena jalannya lebar ya panas juga karena di tengah persawahan gini. Tapi kalau mampir sebentar nih, apalagi di sisi kanan ya, itu terasa sejuk ya, karena memang dinginnya pohon rumbia gitu ya. Makanya rumbia itu dipergunakan orang untuk atap ya, karena dingin. Nah, di depan ini adalah perempatan ya, perempatan yang tidak langsung juga sih, ada selisih sedikit ya. Jadi kalau ke kanan itu kita akan masuk ke Kampung Sungai Gatal namanya. Nah, kalau ke kiri sebelum jembatan, simpangan berikutnya itu adalah ke Tabu Darat namanya. Dan di sini kalau bulan Ramadan di sini pasar wadai ya, pasar wadai Ramadan di sini rame, murah ya. Saya sering juga beli ke sini, jauh-jauh dari Kandangan beli wadai Ramadan ke sini. Karena memang wadainya juga beraneka macam ya, dan murah gitu. Tempat orang ziarah ke Wali Katum. Nah, ini di sini ya, di belok kiri ini ya. Nah, ini dia simpang Muara Tabu Darat ini. Nah, ke dalam itu adalah orang ziarah ke makam Wali Katum. Di depan pertigaan ya, di sebelah kiri ini ada pertigaan ya. Jadi kalau Anda mau tidak masuk ke Pantai Hambawang, mau menuju ke Amuntai, Anda bisa sebenarnya memapas sedikit ya, memangkas perjalanan dengan belok ke arah kiri di tikungan ini. Nah, kalau Anda belok di tikungan ini maka Anda tidak akan terlewati pertigaan Pantai Hambawang gitu. Ini adalah Desa Pantai Hambawang. Nah, Desa Pantai Hambawang ini merupakan titik penting ya untuk jalur provinsi. Karena Pantai Hambawang ini ada pertigaan yang mana apabila Anda ingin menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka Anda harus belok kiri ke Amuntai. Nah, kalau Anda ingin ke Amuntai, Anda ke kiri. Kalau Anda ingin ke Barabai, Anda lurus. Di sini juga pertigaan yang memisahkan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kalau Anda mau ke Kalimantan Tengah, maka Anda harus menuju ke simpang ke Amuntai. Tapi kalau Anda mau menuju ke Kalimantan Timur, Anda bisa lurus ya menuju kota Barabai. Walaupun sebenarnya dari Amuntai juga bisa ya ke Kalimantan Timur gitu. Cuman yang mutlak bagi Anda yang ingin ke Kalimantan Tengah, itu Anda harus menuju ke kota Amuntai. Jadi di sini nih persimpangan bagi mereka yang ingin ke Kalteng dan ke Kaltim ya. Ada terminalnya juga. Bahkan Anda kalau mau mendapatkan tiket bis ya, hanya di Pantai Hambawang nih ada. Barabai tidak ada, Kandangan tidak ada. Tiket bis ke Samarinda ke Kaltim ya, di sini saja yang ada gitu. Aneh kan? Di Kandangan tidak ada, di Barabai tidak ada, malah adanya di Pantai Hambawang sini, di terminal Pantai Hambawang ini. Nah, hati-hati, jembatan Pantai Hambawang ini memang agak sempit ya, sekaligus juga tikungan tajam. Nah, karena apalagi nih di depannya ini adalah pertigaan pasar, jadi pasar Pantai Hambawang di sebelah kiri nih masuk ke simpangan ya. Hati-hati, apalagi kalau hari Selasa, hari pasar besar Pantai Hambawang, di sini padat ya, bisa macet. Nah, di depan ini ada pertigaan. Pertigaan ini ke arah kanan ini bagi Anda yang ingin menuju ke mana tuh? Ke wisata Pagat Batu Benawa. Nah, kalau Anda mau ke Pagat ya. Nah, di sebelah kanan sini. Nah, itu tembus, itu akan melalui melalui Desa Taal ya. Tempat orang pembibitan, orang membudidayakan tanaman sup ya di situ sup buat itu loh, buat soto ya. Nah, itu di situ tuh sup-supan orang bilang ya, di situ di Taal ya. Itu nanti tembusnya ke Pagat Batu Benawa kalau Anda ingin wisata ke situ.
Nah di tikungan inilah ini di samping kiri ini adalah SMA Pantai Hambawa ya dulu namanya. Sekarang SMA berapa tuh? Ya Hulu Sungai Tengah. Di sini jalan sangat lumayan lebar ya, jadi sangat tinggi juga kecepatan kalau orang di sini nih. Ya, baik mobil roda 4, roda 2 ya, bisa dengan leluasa ya memacu kendaraannya karena memang jalannya sedikit lebar. Di sini orang bilang Kampung Sungai Rangas ya. Sebelah kanan nih ada pom lagi nih ya. Jadi kalau Anda ingin mengisi BBM, nah, selain di Kapuh tadi, di Barikin tadi, di sini juga ada SPBU ya. Di sebelah kanan ini malah SPBU yang tua ya, SPBU terdahulu ini, yang tetap bertahan sampai sekarang. Nah ini dia SPBU-nya, SPBU Sungai Rangas orang bilang ya, Pantai Hambawa. Kalau lewat di sini bau sapi ya. Ya, karena memang tuh ada peternakan sapi itu. Saya bingung juga kok ada peternakan sapi di pinggir jalan raya gitu. Tapi memang setahu saya memang beliau itu memelihara sapi dari dulu ya. Belum rumah lagi padat beliau udah ada di situ. Jadi memang terdahulu beliau itu situ. Nah, ini satu lagi jembatan yang baru diperbaiki ya, jembatan baru ini yang juga wah cukup tua sama dengan yang di Kapuh tadi tuh ya. Jadi ini berbarengan diperbaikinya. Jadi pas kemarin jembatan darurat keduanya nih, wah macet di sini bos. Nah selepas ini nih padang persawahan, padang Siragut indah. Mau minum es kelapa ada di sebelah kiri sini ya. Nah ini es kelapa nih, enak di sebelah kiri nih. Nah, di sini tepatnya nih di depan padang Siragut indah. Ini persawahan ya. Ini ada kerajinan batako di sebelah kiri ini. Di mana sebelah kanan ini didirikan orang kompleks perumahan di tengah sawah nih. Namanya Kompleks Siragut Indah. Oke, ini kita sudah sampai di desa, kalau saya tidak salah sini masuk Durian Gantang ya. Desa Durian Gantang. Nah, ini adalah salah satu desa yang cukup padat penduduknya, guys. Jadi rumahnya cukup padat di sini ya. Di sini juga ada persimpangan menuju Pagat ya. Menuju ke wisata Pagat Batu Benawa itu tadi. Dan masih ada satu lagi tuh persimpangan yang ada di depan nanti juga ke kanan. Ya, jadi banyak jalan alternatif bagi Anda untuk menuju ke wisata Pagat ya. Anda mau ke Hantakan, Kecamatan Hantakan, Air Panas Hantakan ya, tanpa melalui Kota Barabai. Anda bisa lewat sini nih kalau Anda datang dari arah Kandangan, dari Banjarmasin gitu ya. Dan ini lintasannya lurus ya, sangat lurus ya. Mudah memacu kendaraan sini sepuas hati. Hati-hati tapi kalau tertabrak orang. Nah ini satu simpangan lagi nih. Nah sama itu tembus ke Pagat Batu Benawa juga tanpa melalui Kota Barabai. Di sebelah kiri kembali ada SPBU ya. Jadi memang di sini banyak SPBU nih, tidak jauh-jauh ada SPBU ya. Nah ini terhitung SPBU yang baru sebenarnya, SPBU yang ada di Durian Gantang ini. Nah ini SPBU di sebelah kiri, kalau tadi sebelah kanan.
Baik teman-teman semuanya, akhirnya kita sampai di perbatasan, di mana kita sampai ke jembatan Pajukungan ini namanya. Nah teman-teman semuanya, di depan habis jembatan ini ada pertigaan. Inilah pertigaan atau simpang 3 Pajukungan namanya. Ke dalam itu ke Kampung Jarani ya. Dan kalau kita mau ke Barabai, lurus saja ikuti jalan ini ya. Ini pertigaan yang perlu diwaspadai dan sangat rentan karena berada di tikungan ya. Nah ini kan tikungannya juga cukup tajam. Tiba-tiba ada yang nyelonong mau nyeberang ke jalan sebelah itu. Nah hati-hati. Dan inilah kawasan yang sering terendam banjir itu di sini guys. Ya, yang sampai selutut semeter ya di jalan raya itu. Ya ini Pajukungan ini. Daerah paling rendah sebenarnya ya untuk kawasan jalan provinsi ini di Pajukungan ini. Jadi bagi Anda kalau pas lagi banjir, nah disinilah yang awal-awal terendam tuh di sini. Baik teman-teman, selepas Pajukungan inilah kita akan dipertemukan dengan pertigaan bypass Barabai. Nah, bypass Barabai ini yang juga merupakan jalan lingkar memotong kota Barabai ya. Bagi Anda yang tidak ingin melewati kota Barabai, Anda belok kiri ke jalan bypass jalan lingkar Barabai ini. Orang sebut di sini adalah simpang 3 Walangsi ya. Nah, jadi di pertigaan di depan ini. Dan kendaraan-kendaraan yang lewat trailer ya itu lewat situ semua, angkutan-angkutan barang juga harus lewat situ ya. Dan memang kalau memotong ini lebih pendek guys, saya kira ya 2 kilometeran lah, lebih pendek daripada kita masuk melewati kota Barabai. Nah ini di sebelah kiri ini pertigaannya, dan jalannya sudah cukup nyaman ya. Kalau dulu karena kebanyakan alat berat yang lewat jadi hancur jalan, tapi sekarang sudah diperbaiki. Nah, jadi Anda bisa lewat sini ya kalau Anda mau ke Kaltim, Anda mau ke Tanjung tanpa melewati macetnya kota Barabai, Anda belok kiri saja, lebih mudah ya. Namun karena tujuan kita adalah untuk ke kota Barabai, kita teruskan saja nih perjalanan kita. Nanti untuk jalur lingkar atau jalan bypass Barabai ini kita coba akan eksplor di lain waktu ya. Baik, kita terus saja menuju kota Barabai dan kita sesaat lagi akan memasuki kota Barabai. Ini daerah Bawen apa namanya di sini ya. Ini daerah luar kota, ring luar kota Barabai ya. Dan ini sebenarnya sudah masuk kota, lingkaran kota ya. Di sini sudah jelas sangat padat ya untuk perumahannya. Dan tentunya kita sesaat lagi nanti akan dibawa atau sampai ke pertigaan Burung Anggang. Nah, Burung Anggang sebagai ikonnya kota Barabai. Nah, ada yang tanya sama saya, kok Barabai itu kan terkenalnya apam, kenapa tubuhnya jadi burung anggang? Gak tahu lah. Iya, bener juga, kenapa nggak apam yang di atas itu ya. Mungkin teman-teman dari Barabai yang bisa jawab nanti, saya tidak tahu ya. Oke, ini daerah yang sangat padat di sini ya. Dan kalau dulu sebelum ada jalan bypass ya sangat padat di sini. Tapi sekarang karena ada alternatif lewat bypass, maka sudah tidak begitu padat orang melewati kota Barabai itu ya. Nah ini dia teman-teman, simpang 3 Burung Anggang ya, yang juga ada pos polisinya di sebelah kanan sini. Dulu pada zaman Bahari ya, kita kalau mau ke kota Barabai juga lurus ya. Jadi jalan ke kiri ini, jalan ke kota ini juga dulu merupakan jalan lingkar sebenarnya ya. Nah dulu jalan lingkar juga sebenarnya, jalan memotong ya. Kalau dulu kita kota Barabai lurus ya, masuk ke kota Barabai. Jadi belum ada jalan yang satu ini. Tapi sekarang ini juga sudah tidak bisa lagi menanggung
kota mobil yang lewat, padatnya yang lewat gitu ya, sehingga dibikin lagi jalan lingkar baru di sana ya, di Walangsi sana. Nah ini kota Barabai teman-teman semuanya, jalur utama kota Barabai di sisi sebelah baratnya gitu ya, dan kota Barabai itu kebanyakan ke sebelah kanannya ini ya, untuk daerah kotanya gitu ya. Ini kebetulan saya lewat kok tumben lengang gitu ya karena tengah hari orang pas lagi istirahat, bener kan, lengang kan. Nah paling tidak di daerah sini nih sampai ke depan rumah sakit nanti mungkin baru rame ya. Nah ini pertigaan Simpang 3 di Sibli Mansah. Oh itu ada kren raksasa itu di atas itu. Lagi bangun apa ini? Tumben ada kren raksasa di atas itu. Itu saya membayangkan kalau jatuh dari atas itu gimana ya. Nah ini sebelah kanan ini teman-teman adalah Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai ya. Rumah sakit umum daerah Haji Damanhuri yang terbesar di kota Barabai. Dan selepas ini kita akan menemukan traffic light, di mana orang lebih mengenal persimpangan ini, persimpangan 4 ini dengan nama Simpang 10. Kalau sejatinya kita lihat ini adalah perempatan gitu, Simpang 4, tapi orang menamakannya Simpang 10. Ketika saya tanya kenapa dinamakan Simpang 10, coba hitung saja katanya simpangannya, memang 10. Saya hitung ya, benar memang 10 ya. Nggak percaya nanti kita hitung. Di sini memang Simpang 10 ya. Inilah kawasan Simpang 10 kota Barabai ya. Jadi kalau Anda lihat sepintas ya memang Simpang 4, tapi kalau Anda mau lihat lebih detail lagi ya, hitung saja ruas jalannya 10, memang titik persimpangannya 10. Oke, inilah kota Barabai, dan kota Barabai ini adalah salah satu kota pusat perekonomian. Banyak tuh perusahaan-perusahaan logistik ya, kemudian distributor, perusahaan besar itu adanya di kota Barabai. Ya, banyak mereka yang memilih kota Barabai karena katanya sih Barabai ini sebagai sentral gitu. Sentral, mau ke Tanjung dekat, mau ke arah Kandangan Rantau juga dekat, sentral gitu. Nah, inilah pusatnya kota Barabai, ramai kalau di sini ya. Kalau Anda ingin ke pasar ya belok saja nih ke kanan nih, ke kanan ini arah pasar ya, pasar Barabai. Pasar Barabai itu ada beberapa buah ya, jadi tidak di sini. Jadi pasar lama di sini di sebelah. Nah di kiri kanan Anda bisa lihat banyak orang jualan apam itu, acil-acil. Nah jualan apam Barabai ya, apamnya tipis-tipis gitu. Kalau di Kandangan dan di lain itu tebal. Kalau sini apam Barabai itu terkenal ya, tipis. Nah jadi kalau Anda mau beli apam Barabai, bisa dengan mudah Anda bisa dapatkan di sisi kiri kanan nih, banyak acil-acil dagang gitu. Ya untuk kota Barabai ini, jalur ini sendiri ya, ini banyak mengalami percabangan Simpang 4 ya. Nah jadi persimpangan-persimpangan inilah terutama yang ke kiri, nanti ada yang ke Banua Budi, ada yang ke Banua Binjai ya, yang nanti akan berpotongan kembali tuh dengan jalan bypass tadi tuh ya. Nah di situ nanti perpotongannya. Jadi kalau di luar berpotongan dengan jalur sini, sementara di bagian dalam nanti di persawahan itu akan berpotongan dengan jalan bypass. Ini Masjid Agung teman-teman, Masjid Agung Kota Barabai. Ya rata-rata di sini ya, ini jalur perekonomian di sini. Orang jualan, orang warung, toko, kios ya, kafe ya banyak di sini ya. Nah setelah perempatan terakhir ini
Di sini banyak kawasan kantor-kantor pemerintahan ya. Kalau ke kanan itu kita menuju ke kota teman-teman ya, jadi ke jalur dalam kota ya. Ada kalau temu perempatan ke kanan itu pasti masuk ke kota ya. Gudang-gudang logistik, distributor, perusahaan itu banyak di sini ya. Pengadilan juga di sini juga kalau saya tidak salah ya. Instansi vertikal lainnya juga di sini ya. Banyak kantor pokoknya di sini. PLN cabang Barabai juga di sebelah kiri ini. Di sebelah kanannya ada kantor kejaksaan ya, Kejari Hulu Sungai Tengah. Baik teman-teman semuanya, inilah Jalan Abdul Muiz Ridani ya, yang merupakan akhir daripada perjalanan kita pada kesempatan kali ini. Dan saya akan membawa Anda sampai ke ujung ya, di mana ujung itu nanti adalah pertigaan Sungai Tabuk ya, atau Mandingin orang bilang, yang sekaligus merupakan arah luar kota Barabai. Nah dari sini bagi Anda yang ingin melanjutkan perjalanan ke arah utara, misalnya ke Paringin Balangan atau ke Tabalong Tanjung ataupun juga ke Kalimantan Timur ya, ke Samarinda, ke Balikpapan, lurus saja. Sementara untuk jalur sebelah kanan nanti di pertigaan ini itulah jalur lama kota Barabai sebelum ada Jalan Abdul Muiz Ridani. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita dari perbatasan Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah. Tugas saya mengantar Anda sampai ke luar kota untuk kota Barabai, dan bagaimana suasana kota Barabai nanti kita explore pada pertemuan kita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.